Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan wong santun. Kali ini saya ingin membahas tentang gunung berapi banyak mudaratnya. Akhir-akhir ini di Indonesia banyak mengalami bencana, mulai pesawat jatuh, banjir, longsor, gempa bumi, sampai gunung meletus. Semua ini pasti Allah punya tujuan yang kadangkala kita belum, bahkan tidak mau tahu hikmahnya. Indonesia itu punya sekitar 127 gunung berapi yang tersebar di seluruh penjuru negeri. Hampir setengah di antaranya itu berstatus aktif. Saat ini ada beberapa gunung meletus di berbagai daerah, baik itu mengeluarkan lahar panas maupun mengeluarkan lahar dingin, yang semuanya ini menjadikan manusia terdampak karenanya, seperti mengungsi, banyak harta benda yang musnah, dan lain sebagainya. Seakan-akan keberadaan Gunung Merapi ini tidak ada gunanya, bahkan hanya membuat bencana saja. Padahal Allah menjadikan sesuatu itu pasti ada manfaatnya. Hanya saja kita yang belum paham. Di dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Maksud ayat ini yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, Maha peliharalah, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Lalu gunung-gunung yang diciptakan Allah itu punya beberapa manfaat. Di antaranya disebutkan di berbagai ayat di dalam Al-Quran, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anharan wa subulan la'allakum tahtadun. Dan dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak guncang bersama kamu, dan dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapatkan petunjuk. Di ayat yang lain disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim wa ja'alna fiha fijajan subulan la'allahum yahtadun. Dan telah kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh supaya bumi itu tidak guncang bersama mereka, dan telah kami jadikan pula di bumi itu jalan-jalan yang luas agar mereka mendapat petunjuk. Di ayat yang lain juga disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal jibala arsaha, dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Supaya jelas, ayat yang terakhir tadi bisa kita lihat di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Di sana dijelaskan yang intinya dari Qatadah. Ia pernah mendengar Al-Hasan mengatakan bahwa setelah Allah menciptakan bumi, bumi itu terus berguncang. Maka mereka, maksudnya para malaikat, berkata, bumi ini tidak layak menjadi tempat bagi seorang manusia pun. Kemudian pada keesokan harinya gunung-gunung itu diciptakan. Ini yang tertera di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Ada ayat yang lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak?
Juga untuk melihat atau memahami ayat di atas, kita lihat di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, yang mana maksudnya adalah telah dihamparkannya, maksudnya dihamparkan oleh Allah, dan dijadikannya, ya maksudnya dijadikannya oleh Allah layak dihuni makhluknya, lagi tetap dan kokoh. Dia menjadikan pada bumi pasak-pasak untuk menstabilkan dan mengkokohkan serta memantapkannya, sehingga bumi menjadi tenang dan tidak mengguncangkan orang-orang dan makhluk yang ada di atasnya. Ini yang tertera di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir. Lalu para ahli geologi telah lama meneliti fungsi gunung sebagai pondasi penguat permukaan bumi. Di antaranya adalah Profesor Emeritus Frank Press dari Washington, Amerika Serikat. Beliau adalah salah seorang geolog yang mengkaji tentang gunung sebagai pasak bumi. Mengapa gunung itu diistilahkan sebagai pasak? Menurut Profesor Press ini, sebenarnya kerak bumi itu mengapung di atas cairan. Lapisan terluar bumi itu membentang 5 km dari permukaan, sedangkan lapisan gunung itu menghujam ke bawah sejauh 35 km. Dengan demikian, pegunungan adalah semacam pasak yang didorong ke dalam bumi. Jadi gunung inilah yang berfungsi sebagai pasak untuk menstabilkan kerak bumi. Ilmu bumi modern telah membuktikan bahwa gunung-gunung memiliki akar sampai di dalam tanah, dan akar ini dapat mencapai kedalaman yang berlipat dari ketinggian mereka di atas permukaan tanah. Jadi, kata yang paling tepat untuk menggambarkan gunung-gunung berdasarkan informasi ini adalah kata pasak, sesuai dengan yang disebut di dalam Al-Quran. Karena bagian terbesar dari sebuah pasak itu tersembunyi di dalam tanah. Di sisi lain, letusan gunung berapi juga ternyata punya dampak positif bagi kelestarian bumi. Di antaranya adalah menyuburkan tanah. Tanah yang subur itu dihasilkan dari pencampuran material vulkanik dengan tanah. Tanah yang tercampur materi vulkanik menyimpan banyak nutrisi yang diperlukan tumbuh-tumbuhan dan bermanfaat untuk bidang pertanian. Juga akan menghasilkan bahan mentah seperti sulfur, emas, tembaga, dan ini semua berkat adanya aktivitas vulkanik gunung berapi. Beberapa material yang biasa kita gunakan untuk bahan bangunan juga berasal dari gunung berapi, seperti pasir, kerikil, batu, dan seterusnya. Tentunya masih banyak lagi dampak positifnya yang dihasilkan oleh gunung berapi. Oleh karena itu, Allah menciptakan gunung berapi ini, meskipun sebagian kita itu mengatakan banyak musibah dengan gunung berapi, tapi banyak positifnya kalau kita berpikir dengan jernih. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wong Santun.